Oke, kita akan melanjutkan di pembahasan kedua, yaitu axioms of set theory atau dalil-dalil sederhana dari teori himpunan. Kita masuk ke in relation atau anggota, relasi anggota. Set theory is built on the postulate that there is a fundamental relation, i.e. predicate of two variables, denoted by that symbol and read as epsilon. Teori himpunan itu dibangun berdasarkan postulat bahwa terdapat sebuah relasi fundamental, yaitu predikat dari dua variabel. Jadi dia predikat, kemarin kita sudah membahas predikat yang bergantung dengan dua variabel yang notasikan dengan simbol epsilon. There will be no definition of what epsilon is or of what a set is. Tidak ada definisi, atau nanti kita tidak akan bahas definisi dari epsilon ataupun definisi dari himpunan. Instead, we will have 9 axioms concerning epsilon and sets. Tapi nanti kita akan mempunyai 9 axioms yang terkait dengan epsilon dan himpunan-himpunan. And it is only in terms of these 9 axioms that epsilon and sets are defined at all. Dan dari 9 aksiom tersebut itu epsilon dan himpunan itu didefinisikan. Here is an overview of the axioms. Setelah ini kita akan membahas ringkasan dari dalil-dalil sederhana tersebut. We will have two basic existence axioms, one about the epsilon relation and other about the existence of the empty sets. Dua dalil-dalil sederhana tentang keberadaan. Eksistensi, saya kurang tahu bahasa Indonesia yang bagus untuk eksistensi apa. Salah satunya tentang relasi epsilon dan yang lain tentang himpunan kosong. For construction axioms, 4 dalil-dalil sederhana tentang konstruksi atau ya pembangunan. Konstruksi lebih bagus ya. Which establish rules for building new sets from given ones, yang mana 4 dalil sederhana ini itu membahas tentang bagaimana cara membuat himpunan yang baru dari himpunan yang sudah kita punyai. There are the pair sets axiom, dan 4 dalil sederhana itu adalah pair set axioms, kemudian union sets axioms, replacement axioms, and the power set axioms. Pair set axioms, dalil sederhana tentang pasangan dua himpunan. Kemudian union sets axiom, dalil sederhana tentang gabungan. The replacement axiom, dalil sederhana tentang penggantian. And the power set axiom, dan dalil sederhana tentang himpunan, saya lupa bahasa Indonesianya apa, power set. Kemudian, to further existence or construction axiom, there are slightly more advanced and newer compared to the others. Dua dalil sederhana tentang eksistensi dan konstruksi. Kemudian satu aksiom fondasi. Excluding some construction are not being sets, yang menghilangkan atau yang mengeksklud, mengeluarkan beberapa konstruksi yang bukan merupakan himpunan. Kemudian menggunakan epsilon relation, we can immediately define the following relation, yaitu ini X bukanlah anggota dari Y. Itu define to be equivalent to not X in Y, in Y. X
subset dari Y itu untuk setiap A anggota X berimplikasi bahwa A anggota Y. Kemudian X sama dengan Y itu X subset dari Y dan Y subset dari X. Kemudian X proper subset dari Y itu X subset dari Y tetapi X tidak sama dengan Y. Itu nanti menggunakan epsilon relation nanti kita bisa mendefinisikan following relation. Remark a comment about notation. Since epsilon is a predicate of two variables, for consistency of notation we should write epsilon x, y ya, karena dia predikat seperti yang kemarin p x, y, tapi harusnya kita menuliskannya epsilon x, y. However, the notation x in y is much more common as well as intuitive, and hence we simply define x in y itu ekuivalen dengan epsilon x, y. Ya, ini notasi saja. As we read x is in or belongs to y, or x in element or member of y. Similar remark apply to the other relation, not epsilon, subset, and equal to. Oke, kita sekarang masuk ke Zermelo-Fraenkel axiom of set theory. Sebelumnya kita rangkum kembali tadi tentang epsilon relation. Jadi epsilon itu adalah predikat dari dua variabel, dan nanti kita tidak akan mendefinisikan secara langsung epsilon dan himpunan, tetapi dari sembelian dalil-dalil sederhana tentang epsilon dan himpunan kita bisa ya terdefinisikan oleh dalil-dalil sederhana tersebut. Dan 9 dalil-dalil sederhana tersebut terdiri dari 2 dalil ekstensi, 4 dalil konstruksi, 2 dalil ekstensi yang lebih advance, yang lanjutan, dalil ekstensi dan konstruksi yang lebih lanjutan, 1 dalil fondasi. Dan nanti predikat epsilon itu akan kita sebenarnya tulisan atau notasinya yang bagus seperti ini, cuman karena lebih intuitif bentuk yang seperti ini nanti kita akan sering memakai bentuk yang seperti ini.